Salam damai saudara, saya Pendeta Riani Suharja dari Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan Sinode GKI Jawa Tengah dan GKJ. Salam damai, saudara, mari kita bersama-sama mulai renungan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikan kepada kami pencerahan untuk kami menjalani perjalanan hidup sepanjang hari ini dan seterusnya bersama dengan Tuhan, firman-Mu dan pesan-Mu dalam renungan ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, menurut saudara apa rahasia hidup panjang umur? Saya sebetulnya juga nggak tahu, saudara. Tapi ketika saya memilih atau memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta, saya punya waktu lebih untuk merenung. Bagaimana cara hidup bukan hanya panjang umur, tapi juga bahagia dan tetap sehat. Nah, saudara, di tengah-tengah pikiran, khayalan, mungkin juga rencana hidup ke depan, saya mulai pikir-pikir, kira-kira kalau saya pergi ke sebuah tempat, saya pergi ke mana ya? Dan jawabannya adalah sebuah tempat, saudara, seperti gambar di belakang saya ini, Okinawa. Kenapa saya ingin pergi ke Okinawa di Jepang? Ada alasannya, saudara. Setelah saya merenungkan membaca sebuah buku yang bernama Ikigai, ini banyak kertas-kertas karena saya selipkan untuk membacanya dan berbagi kepada saudara. Jadi saudara, Okinawa adalah tempat di mana orang-orang Jepang yang katanya sehat-sehat, saudara, dan berumur panjang, itu bertahan di sana. Jadi kata ini, kata Ikigai, yang tadi buku ini saya eh, perlihatkan pada saudara, itu adalah kata yang berasal dari konsep Jepang, di mana diterjemahkan kira-kira begini, saudara. Izin untuk membacanya. Berbahagia dengan tetap menyibukkan diri. Itu salah satu terjemahannya. Jadi Ikigai tampaknya menjadi salah satu cara, saudara, untuk menjelaskan rahasia umur panjang orang-orang Jepang yang luar biasa, terutama di Pulau Okinawa, di mana terdapat 2.455 orang berusia di atas 100 tahun di setiap 100.000 penduduk. Wow. Nah, melihat konsep ini, saudara, ditemukanlah eh, sebuah alasan kenapa orang-orang Okinawa bisa bertahan hidup panjang, karena mereka memegang prinsip Ikigai. Jadi, saudara, ada orang-orang yang meneliti atau menjelajah ke sebuah pedesaan di Okinawa yang namanya Ogimi. Ogimi adalah pedesaan di ujung utara Pulau Okinawa. Kota dengan populasi penduduk sebesar 3.000 orang ini menawarkan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Wow, disinilah mereka hidup dengan berbagai makanan dan sayur-sayuran. Tapi saya kembali lagi ke Ikigai. Ikigai itu adalah gabungan antara kehidupan, kata kehidupan, dengan menjadi berharga. Jadi, bagaimana kita punya kehidupan yang berharga sampai akhir hidup kita. Dan nyatanya orang yang menerapkan Ikigai ini hidup panjang dan lama, saudara. Nah, apa hubungannya dengan renungan kita? Saya mengutip satu ayat dulu dari Efesus 2 ayat 10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Saudara, kita ini kan buatan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dalam perjalanan ini menuju Allah, ternyata Allah telah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelum kita ada, supaya kita melakukan pekerjaan itu menjadi berkat dan kita berbahagia karenanya. Nah, Ikigai adalah tools atau alat yang membuat kita bisa menjalankan pekerjaan baik itu.
Bagaimana menemukannya, saudara? Dalam prinsip Ikigai ini, saudara, kita bersama-sama melihat bahwa sebuah studi yang dilakukan oleh Frankl di klinik yang berada di Vienna menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien dan stafnya percaya bahwa manusia perlu alasan untuk hidup. Bahkan sekitar 60% dari pasien Frankl tersebut merasa bersedia untuk mati untuk seseorang atau sesuatu. Itu sebabnya mereka mencari makna. Pencarian makna adalah kekuatan pendorong pribadi yang memungkinkan Frankl mencapai tujuannya. Nah, ini terjadi karena banyak orang frustrasi, saudara. Jadi, ada keinginan dari pasien-pasiennya untuk memiliki hidup bermakna. Dan orang-orang Jepang telah melakukannya. Mereka melakukan hidup yang berbahagia sehingga mereka merasa hidup bermakna sampai mereka mati. Sebut saja Misao Okawa, berusia 117 tahun. Dia mengatakan dalam kutipannya, makan dan tidurlah, maka Anda akan hidup lama dan Anda harus belajar rileks. Jadi saudara, menurut kelompok penelitian gerontologi sampai April 2015, manusia tertua di dunia adalah Misao Okawa, yang akhirnya meninggal di sebuah fasilitas perawatan di Osaka, Jepang, setelah hidup selama 117 tahun dan 27 hari. Putri seorang pedagang tekstil, Misao, lahir pada tahun 1898, ketika Spanyol kehilangan koloninya di Kuba dan Filipina, serta ketika Amerika Serikat menganeksasi Hawaii dan meluncurkan produk Pepsi Cola. Sampai berusia 110 tahun, perempuan ini merawat dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia hidup dalam 3 abad yang berbeda. Ketika para spesialis bertanya tentang rutinitas perawatan dirinya, Misao menjawab dengan sederhana, makan sushi dan tidur. Yang lalu harus kita tambahkan memiliki dahaga luar biasa akan kehidupan. Ketika ditanya tentang rahasianya untuk umur panjang, Misao menjawab sambil tersenyum. Saya juga bertanya dalam hal yang sama dengan diri sendiri. Mungkin bahwa Jepang terus menjadi pabrik orang berumur panjang adalah pada bulan Juli di tahun yang sama, bernama Sakari Momoi meninggal di usia 112 tahun dan 150 hari. Saat itu Sakari merupakan pria tertua di dunia meski ada 57 wanita berusia lebih tua darinya. Nah, ini fakta di Jepang, saudara. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa bertahan hidup panjang, tua dan lama? Nah, selama 1 minggu rupanya ada sekelompok peneliti yang meneliti 100 orang anggota masyarakat tertua untuk bercerita tentang filosofi hidup mereka, yaitu ikigai mereka untuk rahasia umur panjang. Dalam percakapan itu direkamlah dengan kamera, saudara, dalam dokumenter sederhana, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan mengilhami untuk menjadi jawaban buat kita dengarkan bersama. Jadi saudara, apa rahasianya? Yang pertama, jangan khawatir katanya. Rahasia umur panjang adalah nggak khawatir. Menjaga hati kita tetap muda, jangan biarkan hati kita menjadi tua. Buka hati pada orang-orang dengan senyum manis di wajah. Jika Anda tersenyum katanya dan membuka hati, cucu Anda dan orang lain pasti ingin bertemu dengan Anda. Jadi, cara terbaik menghindari kecemasan adalah pergi keluar rumah, berjalan, menyapa orang-orang, dan mereka melakukan hal tersebut. Halo, sampai jumpa lagi. Lalu pulang ke rumah, merawat kebun sayur, dan sore harinya menghabiskan waktu bersama dengan teman. Yang kedua, saudara, bukan jangan khawatir saja,
Ini kita tahu juga di Alkitab ya, dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 untuk tidak khawatir. Yang kedua, tumbuhkan kebiasaan baik katanya saudara. Jadi tiap pagi pukul 6 ada orang-orang Jepang yang membuka tirai rumahnya, melihat kebunnya, menanam sayuran, lalu pergi ke luar rumah memeriksa tomat, jeruk mandarin, dan mereka suka melihat kebun mereka. Kunci untuk tetap jeli di hari tua ada di jari-jari Anda, dari jari-jari ke otak Anda, dan kembali lagi ke jari-jari. Jika jari Anda terus sibuk, Anda akan hidup sampai 100 tahun, kata mereka. Ini bisa jadi bukan hanya secara hurufiah, tapi memberi pesan bahwa ketika kita punya kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari, dan kita bahagia karenanya, maka kita akan bertahan hidup bahagia sampai Tuhan memanggil kita. Yang ketiga, peliharalah persahabatan setiap hari. Saudara, berkumpul dengan sahabat itu adalah ikigai yang paling penting dalam hidup penulis buku Ikigai. Jadi saudara bukan dengan menarik diri, mengeram diri di dalam rumah dan sendirian, mengerjakan hal-hal yang kita suka tanpa bicara pada seorang pun. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan teman dan tetangga, maka kita akan menemukan hal-hal yang membahagiakan dari mereka. Ingat, jangan lupa, jangan khawatir. Lalu kita juga perlu memelihara persahabatan itu, bukan menghancurkan persahabatan itu. Yang keempat, saudara, tips dari orang-orang tua Jepang adalah hiduplah dengan tidak tergesa-gesa. Dan yang kelima, selalu optimis. Inilah rahasia gaya hidup orang-orang Ogimi. Semua atau 100% warga yang diwawancarai itu punya kebun sayur, saudara. Sebagian besar juga punya lahan teh, mangga, shikuwasa, dan lain sebagainya. Mereka menjadi anggota beberapa asosiasi lingkungan. Mereka merayakan berbagai hal sepanjang waktu, termasuk hal-hal kecil. Ada musik, lagu, tarian, dan berbagai hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sangat menyukai segala hal yang mereka lakukan, betapapun itu tidak penting. Penduduk setempat itu memiliki yui ma'aru yang kuat. Katanya rasa mengenali hubungan antar manusia. Mereka saling membantu, mereka bekerja di ladang, bahkan membangun rumah bersama. Mereka sibuk dan mereka menyibukkan diri dengan tugas yang membuat mereka rileks. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Buku Ikigai mengajak kita untuk memikirkan 4 hal yang penting dalam perjalanan hidup kita menemukan Ikigai. Yang pertama, temukan apa yang Anda sukai atau senangi. Kalau saudara tanya saya, yang saya suka adalah ngobrol dengan orang yang menyenangkan dan saling memotivasi satu dengan yang lain. Itu yang saya suka. Yang kedua, apakah dunia menyukainya? Saya kira orang-orang yang suka ngobrol atau disemangati, dimotivasi, pasti menyukai pekerjaan yang saya sukai ini dan membutuhkannya. Karena dunia perlu dimotivasi, perlu didorong untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah pekerjaan yang Anda sukai, senangi, dan menjadi berkat buat dunia, itu bisa menghasilkan uang? Oh, tentu. Ketika saya memotivasi orang dengan cara-cara tertentu, entah itu dengan saya bicara di depan publik ataupun secara pribadi, itu bisa menghasilkan uang. Tapi tentu saja tidak selalu saya meminta atau menghasilkan uang dari itu semua karena saya menyukainya. Tanpa uang pun saya pasti melakukannya. Tapi itu pertanyaan Ikigai ketiga, saudara. Dan yang keempat, apakah saudara ahli dalam hal itu? Nah, keahlian ini perlu dibuktikan dengan survei, dengan apa kata orang,
dengan kita mengetahui hasil dari apa yang kita lakukan. Sekarang, coba temukan apa yang saudara sukai, apa yang dunia perlukan dari yang saudara sukai itu. Apakah itu menghasilkan uang, walaupun saudara mungkin tidak terlalu membutuhkan uang melaluinya, karena saudara memiliki masukan-masukan dari hal yang lain. Dan yang keempat, apakah saudara ahli dalam hal itu? Itulah yang dilakukan orang-orang Jepang di Okinawa, tempat di mana saya bercita-cita untuk mengenal, mewawancarai, atau menikmati kehidupan orang-orang di Okinawa satu hari kelak, jika Tuhan mengizinkan. Yang pasti saudara temukan apa yang membuat saudara bahagia dan menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10 menjadi dasar dari kita menemukan ikigai kita. Selamat menemukan itu, selamat menikmatinya bersama dengan saudara, kerabat, dan sahabat, dan selamat menjadi berkat supaya ketika saudara melakukannya, saudara berbahagia. Saudara bisa bayangkan, jikalau saudara melakukan ikigai itu seumur hidup kita, bahkan sebelum mati kita, maka kita akan berbahagia saat kita rest in peace. Karena kita melakukan ikigai kita menemukan ikigai kita, dan kita menjalankan ikigai kita sampai kita mati. Itulah alasan kita hidup, dan itulah alasan Tuhan mengadakan kita, menghadirkan kita ke dalam dunia ini. Selamat menemukan ikigai saudara, dan selamat panjang umur dengan bahagia dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk menemukan ikigai kami, alasan kami hidup, alasan kami berbahagia, dan pekerjaan baik yang Tuhan titipkan pada kami, supaya kami bisa menjadi berkat di dalam dunia ini sebagai pengikut Kristus, anggota kerajaan Allah, dan hamba-hamba Tuhan yang mau hidup dan mati untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan bahagia sebagai kuncinya ketika kami menemukan ikigai kami. Jadikan kami berkat ya Tuhan, supaya orang lain juga bahagia dan terinspirasi untuk menemukan ikigai mereka juga. Dalam Kristus yang menyertai hidup kami dan mati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.